Kembali bersama dengan kami dalam dialog spesial Membumikan Indonesia Raya di Bumi Andan Jejama. Masih bersama dengan Abang Bupati yang ganteng, Abang Dendi. Bang, kita lanjutkan ya Bang. Ya, Mbak Dolima. Jika Pemkab dan seluruh jajarannya sudah menjadi role model untuk Indonesia Raya menggema ini. Lalu bagaimana dengan masyarakat umum? Bagaimana dengan penerapannya misalnya di pasar dan di pusat-pusat perbelanjaan, Bang? Itu kan banyak sekali masyarakat yang datang dan sasaran bisa lebih luas. Seperti apa, Bang, penerapannya ke depan? Ya, baik. Sudah kita mulai lebih jauh ya kebijakan ini agar bisa lebih meluas ya. Yang pertama di kantor-kantor instansi ya, lembaga-lembaga vertikal juga yang dikelola musyawaran ya, karena memang administrasi wilayah adalah kebijakan daripada pemerintah daerah. Lalu juga kita belum punya mall ya, pesawaran. Nah, kalau di pasar juga kita masih memperhatikan infrastrukturnya dalam artian kita harus kasih pengeras suara dan juga harus mensosialisasikan dulu ya. Itu sudah berlangsung. Yang pasti kecamatan sampai ke kantor-kantor desa itu dulu. Nah, lalu di pusat-pusat keramaian ya kita lagi siapkan infrastrukturnya. Oke. Itu tadi pengeras suaranya dan lain-lain. Sembari kita berjalan. Jadi beriringan sosialisasi dengan kita menyiapkan infrastrukturnya dan lain-lain ya. Ya, karena saya pernah lihat di salah satu negara saja ya, di lampu merahnya pun sudah ada lagu kebangsaan dan lain-lain, tepat jamnya. Dan juga di kantor-kantor swasta juga itu akan kita berikan sosialisasi dan kewajiban mereka untuk bisa mengumandangkan Indonesia Raya Bergema ini. Dalam waktu dekat ini ya? Dalam waktu dekat memang sudah kita mulai SPBU ya, lalu juga warung-warung modern seperti itu ya. Kalau sekolah kan memang masih ada yang virtual, masih ada yang daring ya. Tapi juga ada yang sudah tatap muka. Nah, biasanya kalau tatap muka itu karena memang ada kebijakan lain juga. Yang pertama kita juga ada kearifan lokal juga, ada muatan lokal juga di sekolah. Setiap awal mulai kita harus saya aktifkan kembali silent reading ya, untuk mereka membaca ayat kitab suci ya sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Lalu jam 10 sebelum atau setengah 10, mungkin nggak jam 10 tepat kalau di sekolah, sebelum mereka break untuk istirahat, pada saat masuk istirahat itu menyanyikan Indonesia Raya kepada murid-muridnya seperti itu. Dan juga di desa-desa ya, di kantor desa kan. Dan kalau sampai ke masyarakatnya nanti kita biasakan. Masyarakat yang melintas mungkin karena suara pengeras di desa kuat, ya mungkin seputaran itu dulu yang kita bisa harapkan mereka untuk mematuhi regulasi GIRMA ini ya, Gerakan Indonesia Raya Bergema ini. Seperti itu Mbak Delima. Setelah beberapa minggu diimplementasikan, Bang, bagaimana pengamatan Abang tentang kepatuhan para ASN mengikuti gerakan ini? Ya, memang masih ada. Yang khusus di daerah di sekretariatan patuh. Yang di kantor sekretariatan bupati, kantor-kantor OPD yang berkantor, alhamdulillah saya kan selalu minta video di share di grup untuk OPD. Monitoring ya Bang ya? Untuk monitoring ya. Sebenarnya kepatuhan itu bukan dari saya. Kepatuhan itu adalah rasa kebangsaan kita. Ya, itu menunjukkan bahwa orang ini cinta nggak dengan bangsanya. Tapi bukan hanya dengan lagu ya tentunya tadi kan. Cinta dengan bangsa dan negara ini kan bukan hanya dibuktikan lagu. Kan ada yang ngomong, lah cinta dengan nasionalisme itu bukan dengan nyanyi Indonesia Raya. Betul ya kan, bukan hanya. Nah, bukan hanya. Tapi Indonesia Raya adalah salah satu hal yang bisa mendoktrin nasionalisasi ini agar kita lebih bangga, kita lebih kuat ya, dan bisa lebih berpikir keras bagaimana persatuan dan kesatuan NKRI ini, toleransi kita dan wawasan Nusantara kita bisa lebih terbuka cakrawala seperti itu. Setelah dilaksanakan beberapa minggu Bang, adakah indikator-indikator keberhasilan? Bagaimana evaluasinya Bang? Belum, kalau untuk beberapa saat ini belum ya. Cuman yang saya lihat sekarang ini adalah mereka itu minimal ada tingkat kedisiplinan. Jam 10 pagi itu setelah sirine dibunyikan untuk mereka sikap sempurna, itu sudah mulai ya kan. Ya, rasa disiplinnya mulai naik. Ya, berarti jangan jam 10 pagi sudah pulang ya kan. Jam 10 pagi sudah bubar kan. Jam 10 pagi baru kita menyanyikan sama-sama Indonesia Raya. Yang pasti rasa kesadaran mereka lebih kuat dan Indonesia Raya ini ya
di sisi nasionalismenya memang sakral ya. Di sisi nasionalisme kita sakral, dan memang lagu Indonesia Raya ini diciptakan oleh pendahulu-pendahulu kita dan dijadikan oleh the founding father kita ya, memang luar biasa untuk mempersatukan bangsa dan negara. Jadi satu lagu tanah air ini, lagu kebangsaan ini satu. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas ya, memang lagunya Indonesia Raya. Coba kalau bayangkan lagunya masing-masing budaya, kita lagu Lampung ya kan, apaan upacara ya? Kita pakai lagu Lampung, yang di sini pakai Lampung saya batin, yang di Kota Bumi pakai bahasa Lampung Pepadun, kan susah ya kan, seperti itu. Jadi memang Indonesia Raya inilah yang membuat rasa kita bersatu. Pada saat menyanyikan itu kita lepaskan seluruh background kita, mau kita suku Jawa, kita suku Sumatera, suku Kalimantan, suku Indonesia Timur ya, itu lepas. Kita agama Islam, kita agama yang lain-lain, itu lepas, kita satu menyanyikan lagu ini ya, lagu kebangsaan kita, dan rasa disiplin kita, rasa nasionalisme kita tumbuh. Ya, evaluasi mungkin awal bulan Juli mungkin kita evaluasi apa sih yang menjadi goal-goalnya tertentu dan apa kendala, serta bagaimana untuk lebih mengeksplor Girma ini sampai ke tingkatan paling bawah, seperti itu. Bagaimana Bang pendekatan dan edukasi yang dilakukan kepada seluruh ASN dan nantinya kepada masyarakat supaya gerakan ini bisa diterima memang dengan kesadaran dan kepatuhan yang dari hati gitu Bang, tidak terpaksa. Seperti apa ini? Ya, memang tidak ada paksaan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ini. Kita panggil. Kita kan pemerintah punya kewajiban untuk saling mengingatkan, membina ya. Jadi dengan kita menggemakan ya, Indonesia Raya ini ya, kita panggil, kita sentuh ya, kita sentuh masyarakat dari, kan semuanya kebiasaan hari ini melalui medsos, melalui ini kita buat bahwa Indonesia Raya ini keren loh gitu. Jadi kebiasaan juga ya Bang? Kebiasaan Jadi, yang baru? Ya, kebiasaan baru, kan nggak nyampe 5 menit lah menyanyikan Indonesia Raya itu kan. Ya, tidak sampai 5 menit, dan memang kalau di tataran ASN, saya mudah untuk mengontrol dan menstressingnya, ya kan. Nah, walaupun mereka juga sudah menjadi, kalau ASN ya memang sudah ada pendidikan khusus terkait kewawasan kebangsaan, nasionalisme dan lain-lain, ya kan. Memang agak sulit ini di kalangan umum ya, masyarakat ya, yang selama ini mungkin ya upacara saja udah nggak pernah lagi, mungkin zaman SMA saja upacara, udah kuliah, sudah sampai ke berumah tangga sampai nenek kakek udah nggak pernah lagi upacara, dan Indonesia Raya hanya mendengarkan ya, hanya mendengarkan, tidak ikut menyanyikan. Nah, makanya saya sekali lagi, nasionalisme Indonesia Raya ini kita panggil ya, kita panggil dengan pengeras suara mereka ya, kita panggil mereka untuk membumikan lagi lagu Indonesia Raya ini. Dan nanti insya Allah akan menjadi turunan ke generasi-generasi kita berikutnya. Hari ini yang saya lakukan adalah bukan untuk pribadi, bukan untuk kalangan tertentu, tapi memang untuk regenerasi. Ya. Sekali lagi seperti itu, dan mungkin ke depan ada program-program lain, bukan hanya Indonesia Raya. Pada saat menyelesaikan semua aktivitas mungkin kita akan gemakan juga lagu Bagimu Negeri ya, ataupun lagu-lagu kebangsaan yang lainnya yang menstimulus doktrin nasionalisme ini semakin kuat ya masyarakatnya. Baik, terima kasih Bapak Bupati, Bang Bupati, kita harus jeda kembali sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan segera kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.